Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Eh, Masih dalam momentum haji. eh di tahun ini ya, Zulhijjah kan memang identik banget sama haji. Masih ada tema-tema yang apa ya? Semoga bisa menggugah semangat keimanan kita juga, semangat ketakwaan kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Judul dari tema sharing malam ini adalah Haji dan Persatuan Umat. Kira-kira apa korelasinya ya? Bismillah. Ibadah haji sendiri adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah ya. Gak semata-mata ibadah yang apa ya, ganjarannya itu bahkan surga gitu ya teman-teman. Di surah Ali Imran ini bisa dibaca sendiri ya. Kurang lebih terjemahnya itu, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, jadi ini juga yang menjadi dasar haji itu rukun Islam gitu ya teman-teman. Wajib bagi yang mampu gitu. Dan balasan dari haji itu sendiri, haji yang mabrur, balasannya tidak ada lagi selain surga gitu. Yang mana kita tahu surga itu eh, sesuatu yang kita impi-impikan gitu ya teman-teman. Dan selain merupakan simbol ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji juga merupakan simbol dari persatuan umat secara global gitu. Kenapa bisa? Karena ibadah haji itu kan menyatukan kaum muslim dari berbagai penjuru dunia tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, atau status sosial. Di hadapan Allah kita semua sama, ya ini hamba Allah gitu ya teman-teman. Dan semuanya mengenakan pakaian yang sama gitu, pakaian ihram. Nggak boleh mengenakan perhiasan ataupun pangkat yang lain gitu ya. Semuanya seragam pakaian ihram. Juga melakukan ritual yang sama, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang gitu ya teman-teman. Kalaupun ada yang sunnah-sunnah ya sesuai yang diajarkan Rasulullah gitu. Dan berdoa kepada Tuhan yang sama. Dan tambahannya, bahkan penyematan gelar haji dalam sejarah di Indonesia ya memiliki fungsi tambahan pada zaman kolonial Belanda, yaitu sebagai tambahan pencatatan gitu ya, karena Belanda khawatir jamaah haji yang kembali dari Tanah Suci membawa pengaruh politik atau ideologi yang dapat memicu gerakan anti penjajahan. Yang mana memang Islam tidak pernah pro terhadap penjajahan ya teman-teman. Kita bahkan eh, tidak, kalaupun kita menaklukkan penguasa Muslim ketika menaklukkan sebuah wilayah itu nggak menjajah gitu ya teman-teman. Bahkan memberi suaka, memberi perlindungan terhadap kaum kafir gitu. Selama mereka tidak memusuhi kita gitu, tidak melakukan perlawanan gitu. Dan untuk mengontrol hal ini gitu, pemerintah kolonial Belanda membuka konsulat jenderal di Arab Saudi tahun 1872 yang bertugas mencatat pergerakan jamaah dari Hindia Belanda dan mengharuskan mereka memakai atribut tertentu termasuk gelar haji untuk mempermudah pengawasan. Eh, Kalimat di paragraf kedua ini sumbernya dari bpkh .go.id ya, ini di bawah. Kemudian ya kaitannya dengan haji dan persatuan umat salah satunya adalah eh, saudara kita yang ada di Palestina ya teman-teman. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri ini. Ini salah satu gambar yang aku lihat di Idul Fitri tahun ini.
Dan dan saat ini kita sudah sampai di Idul Adha ya teman-teman. Ini sudah hari raya kedua di tahun ini ya teman-teman. Namun belum ada perubahan yang signifikan nampaknya terhadap pergerakan kaum muslim untuk membela saudaranya yang ada di sana. Dan di sini aku juga mengutipkan beberapa hadis serta dalil dari Al-Quran yang menguatkan apa namanya, menguatkan alasan bagi kita untuk tidak pernah melupakan saudara kita yang ada di Palestina gitu. Karena yang pertama di sini ada hadis riwayat Muslim, perumpamaan kaum mukmin dalam hal kasih sayang, saling mencintai dan saling membantu adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur gitu. Seenggak-enggaknya kalau kulit kita kegores pisau, kita bakalan apa ya, keinget terus gitu sama luka itu gitu ya, sampai luka itu sembuh ya kan. Kan nggak nyaman ya teman-teman kalau jari teman-teman mungkin pernah keiris pisau tuh pas waktu bersihin sayur atau apa gitu ya. Pasti kerasa nggak nyaman banget ketika ada tubuh yang terluka gitu. Sampai luka itu sembuh baru deh kita bisa tenang. Dan di dalil kedua di sini ada terjemah dari Quran Surah Al-Maidah, izin Agun bacakan. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Nah, ini kerusakan yang ditimbulkan dari membunuh manusia dengan sewenang-wenang gitu ya. Jadi kita kaum muslim walaupun eh apa namanya, sebenci apapun kita terhadap kafir gitu, kita nggak boleh zalim sama mereka yang kafir gitu ya. Karena kita terikat syariat gitu ya teman-teman. Yakni ketika ada pembunuhan dan ini berlaku untuk seluruh manusia sebenarnya ya. Jadi siapa saja manusia yang membunuh manusia lain gitu, bukan karena ada sebab karena orang itu membunuh orang lain itu kan bisa masuk di kisos gitu ya. Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi gitu. Jadi memang semena-mena gitu. Nah, itu seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ini hanya seorang manusia ya, teman-teman, bukan eh, puluhan atau bahkan ratusan dan jutaan manusia. Dan eh, dalil berikutnya ada hadis riwayat An-Nasa'i, kehancuran dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Jadi harga seorang muslim itu begitu beratnya gitu di sisi Allah ya teman-teman. Dibandingkan dengan dunia ini. Itu tuh lebih ringan dibandingkan dengan seorang muslim gitu ya teman-teman. Di riwayat lain yang berkaitan dengan hadis yang terakhir tadi ada juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saat memandang Ka'bah Rasulullah pun bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Akan tetapi seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada engkau." Ini hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Jadi sebegitu beratnya gitu ya seorang muslim di sisi Allah. Dan ini juga ada kutipan dari sejarah, tidak pernah ada seorang muslim pun yang ditumpahkan dalam sejarah penerapan syariat Islam, melainkan akan diberikan pembelaan yang besar dari umat dan daulah Islam. Seperti Ibnu Hisham dalam sirahnya menceritakan ketika ada seorang pedagang muslim yang dibunuh, maka beramai-ramai oleh dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa karena membela kehormatan seorang muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi. Rasulullah selaku pemimpin negara Islam segera mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah serta mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Kemudian
Ini sebuah ironi yang kita saksikan di hari ini ya, di mana pelayan dua kota mulia, yakni pemerintah Arab gitu ya, penguasa Saudi, mereka malah menyambut hangat Presiden Trump yang datang pada Mei 2025, bahkan memberi anggaran senilai 142 miliar, nah, atau setara ini ya, 2.300-an triliun rupiah, yang merupakan bagian dari komitmen investasi Saudi. Dan ini nih kalau di untuk anggaran yang 600 miliar ini aja, itu tuh porsinya udah hampir seperempatnya ya teman-teman. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu bagaimana historisnya ini bisa terjadi gitu ya. Dan apa namanya, kita berhusnuzan ya, mungkin ada sebab-sebab yang tidak bisa dihindari dari pemerintah Saudi. Tapi ya maka mereka yang akan menanggung akibatnya gitu. Kalau memang mereka zalim terhadap saudara mereka sendiri, yang mana seminimal-minimalnya adalah seharusnya dana yang bisa mereka pakai untuk membela saudara mereka sendiri gitu ya teman-teman. Dan lagi-lagi ini biarkanlah mereka yang bertanggung jawab sendiri di sisi Allah kelak gitu ya. Yang jelas kita jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan seluruh muslimin di seluruh dunia gitu, termasuk para pemimpin-pemimpin kita saat ini. Dan di sini bisa dibaca juga terjemah surah At-Taubah ayat 19, bahwa dalam terjemahan ini ya bisa kita baca Allah eh, memberikan ancaman gitu ya bagi orang yang memberi makan dan minum bagi orang yang berhaji dan membangun Masjidil Haram gitu. Apakah sama derajatnya seperti orang yang mengimani Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah? Tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim gitu. Jadi eh, memberi makan dan minum orang yang berhaji itu mulia. Itu perbuatan yang baik gitu ya teman-teman. Bahkan membangun Masjidil Haram itu sesuatu yang mulia. Tapi ketika tidak dibarengi dengan eh, mengimani Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah, maka itu sesuatu yang tidak bisa disandingkan gitu teman-teman. Bukan sesuatu yang beriringan gitu. Malah bisa jadi bertolak belakang tanpa didasari dengan iman gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada ancaman dari Allah ya. Jika kalian tidak berangkat berjihad, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Yang mana kalau untuk saat ini kita nggak bisa berjihad karena kita tidak punya pemimpin gitu ya teman-teman. Tapi kita bisa melakukan amalan-amalan yang setara dengan nilai berjihad gitu, yang makomnya eh, mirip dengan pahala jihad gitu. Salah satunya yang Anggun ingat itu orang yang mengajarkan Al-Quran itu juga punya makom eh, syahid gitu ya teman-teman. Mungkin bisa ditambahin nih sama referensi-referensi lain dari teman-teman juga. Apa sih yang kira-kira bisa setara nilainya dengan berjihad? Ibadah kita di bulan Zulhijjah ini juga di 10 hari pertama kemarin kan ada hadisnya tuh, yang mana lebih mulia daripada kita berjihad dan syahid gitu ya. Nah, itu kita optimalkan tuh teman-teman. eh jangan jangan juga kita hanya mendoakan diri sendiri saja, tapi juga umat Islam di seluruh dunia gitu ya. Nah, ini tambahan lagi ya. Kalau ibadah haji itu simbol persatuan umat Islam sedunia. Tanpa kesadaran ideologis Islam secara global, semangat ketaatan total kepada Allah dan semangat persatuan umat Islam yang terpancar dalam ibadah haji akan segera pudar seiring waktu. Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam menjadikan ibadah haji sebagai momentum untuk membangun persatuan hakiki di antara kaum muslimin gitu ya. Nah, ini salah satu
tuh doa-doa yang oh afwan ini pernyataan dari Fudail bin Iyad bahwa ada kaidah gitu ya yang beliau sampaikan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab akan aku tujukan pada pemimpinku gitu. Kenapa Fudail berkata begitu? Ia pun menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Dan apa namanya, kaidah ini nih bisa kita terima dengan akal kita ya teman-teman. Tentu kalau kita bisa sadari, kalau kita berdoa untuk kebaikan diri kita saja, rasanya sebesar-besarnya manfaat kita nggak sebesar manfaat yang bisa diberikan oleh seorang pemimpin kita gitu ya teman-teman. Kalau pemimpin muslim kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kekuatan dari Allah untuk melakukan suatu perubahan yang baik gitu ya, insya Allah manfaatnya tuh lebih meluas gitu ya teman-teman. Maka tidak tidak ada salahnya gitu kalau kita mendoakan pemimpin kita. Dan ini juga Anggun ambil potongan dari surah Ibrahim ayat ke-35 di mana Nabi Ibrahim juga pernah nih berdoa untuk negerinya gitu. Yang terjemahnya, ya Tuhan, Rabbi, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, ini lebih luas lagi ya. Nabi Ibrahim berdoanya itu untuk anak cucu juga gitu. Jadi untuk keturunan kita yang akan datang gitu ya teman-teman. eh di surah lain di Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim juga pernah berdoa dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan kalau dilihat dari historisnya, doa Nabi Ibrahim ini dikabulkannya sampai hari ini ya gitu, terasanya gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan pernah berkecil hati seolah-olah doa kita tidak pernah terkabul gitu ya. Barangkali doa kita memang eh, belum dikabulkan saat ini, tapi insya Allah Allah senantiasa mendengar doa-doa kita gitu. Dan ini ada kutipan doa juga untuk pemimpin negeri yang Anggun ambil dari sumbernya rumaisya.com ya. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Rabb semesta alam, jangan, ya Allah, jangan jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya, kita berharap para pemimpin kita tidak didekati orang-orang yang merusak gitu ya, tidak menjadikan teman dekatnya adalah teman dekat yang jelek gitu ya. Kemudian sudah alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya nggak 5 menit ini. Iya, ini sebenarnya harapannya bisa Agun sampaikan sebelum Arafah ya, sebelum hari Arafah. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Eh,
insya Allah di bulan haram ini pun doa-doa kita akan didengar gitu. Dan ibadah-ibadah kita juga dinilai berlipat karena ini masih bulan haram gitu. Jadi kita harus semangat untuk terus berdoa, tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, melainkan juga untuk kebaikan muslimin muslimat seluruh dunia yang meninggal maupun yang masih hidup maupun yang akan datang, juga seluruh pemimpin muslim hari ini maupun yang akan datang. Insya Allah. Alhamdulillah, sudah selesai materinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan izin ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.